Halo sahabat Liputan 6 yang punya masalah kulit seperti bekas luka, scars, eksim, tai lalat berlebih yang sebenarnya mungkin nggak mengganggu aktivitas gitu ya, tapi kurang nyaman karena menurunkan kepercayaan diri, jadi mau dihilangkan gitu. Nah, sini-sini kita bahas sama saya Yuliana Fonataba dan Dr. Mindaha Gracia, dokter Ya. estetika dari RH Klinik. Oke, Dokter halo. makin cantik gitu ya. Sama makin cantik ya, awet Saya muda. jadi enak deh dengarnya. Dok, tapi saya mau curhat sama dokter kali ini soal kulit saya yang tidak hanya di wajah tapi juga di tangan nih dok. Ada bekas luka nih Sorry. dok. Oh Aduh. ya. Ini kan sebenarnya nggak mengganggu aktivitas gitu Ahem. dok, tapi menurunkan kepercayaan diri kan kita malu juga ya dok kalau misalnya pakai baju yang tangan sepertiga atau 3/4 gitu memang suka kelihatan gitu loh. Iya, nggak Malu nyaman. gitu, nggak Oke. nyaman. Bisa nggak Oke, sih oke, sebenarnya kurang dihilangkan pede. dok kayak bekas luka gini? Oke, bekas luka sih kita bisa menghilangkan ya. Cuma juga tadi kita harus lihat dulu nih bekas lukanya seperti apa gitu. Bekas lukanya warna kah? Atau dia bentuknya misalnya ada yang dia menonjol atau yang rata, itu juga beda lagi treatmentnya. Tapi secara keseluruhan bekas luka itu memang kalau kita bilang ya secara estetika, secara kecantikan itu memang dirasa kurang nyaman sehingga membuat orang lebih kurang percaya diri gitu. Dok, tapi penasaran, jadi tadi yang bekas luka apa aja sih? Tadi yang dokter Bekas bilang? luka itu dia yang pertama tadi ada yang warna. Jadi misalnya nih warnanya jadi menggelap, itu bekas luka warna. Kemudian ada juga bekas luka yang kita bilangnya scar atau keloid itu yang menonjol. Nah, itu biasanya recovery kulitnya itu tidak baik sehingga dia menimbulkan kita bilangnya tonjolan di permukaan kulit. Jadi bekas luka mana aja nih yang bisa dihilangkan dok? Oke, kalau bekas luka yang bisa dihilangkan semuanya bisa dihilangkan. Cuman ya pasti yang warna akan lebih mudah ketimbang yang dia bentukannya sudah bentukan scar atau keloid karena lebih menonjol. Seperti itu. Nah, kalau yang keloid itu biasanya karena apa tuh dok? Keloid itu karena penyembuhan luka kan harusnya dia rata ya kulit itu. Nah, karena penyembuhan lukanya tidak sempurna, jadinya terbentuklah jaringan-jaringan baru yang tidak sama seperti jaringan kulit pada awalnya. Sehingga jaringan yang baru itu kita bilangnya jaringan ikat itu lebih banyak, jadi dia lebih menonjol. Jadi yang mudah dihilangkan tuh kayak misalnya Warna tuh ya. berarti bekas luka bakar juga termasuk Bekas luka nggak, dok? bakar kalau dia bentukannya warna, dia hiperpigmentasi itu jauh lebih mudah memang. Tapi juga ada luka bakar yang dia memang sudah jauh lebih dalam sehingga bekas warnanya jadi lebih ke putih. Nah, kalau putih memang agak lebih susah untuk disamarkan atau dinaikkan tonnya sehingga sama dengan warna kulit aslinya. Jadi masing-masing orang tuh punya jenis kulit yang berbeda gitu Betul, ya, tergantung betul. gimana hasil lukanya gitu, Ya, hasil lukanya. betul. Hasil lukanya, kemudian perawatannya, pas luka seperti apa, pasca luka seperti apa, itu juga menentukan nanti hasil akhirnya gitu. Nah, tapi dok, yang banyak juga sekarang lagi diperbincangkan tuh soal eksim. Oke. Boleh dijelasin nggak sih dok, kira-kira Oke. eksim tuh bisa dihilangkan juga nggak? Kalau misalnya eksim itu kita bahas tentang yang namanya dermatitis. Dermatitis itu sama dengan peradangan kulit. Nah, peradangan kulit itu dulu memang seringnya terkenanya pada balita. Gitu ya, itu seringnya. Tapi sekarang pun orang dewasa bisa kena juga gitu. Nah, biasanya ditandai dengan gejala umumnya itu seperti muncul ruam-ruam atau kemerahan tuh, kemudian disertai dengan gatal. Itu gejala utamanya. Kalau pada balita biasanya di lipatan-lipatan. Orang dewasa juga sama. Bisa juga peradangan kulitnya karena kita bilangnya kontak dengan bahan-bahan yang mengiritasi kayak deterjen ya kan. Kadang-kadang sabun ada yang kita nggak cocok nih, atau antiseptik itu juga bisa. Oh, jadi kalau misalnya eksim itu bisa terjadi ke siapa aja berarti Iya, dok? betul. Dengan kondisi yang sekarang bisa terjadi ke siapa aja. Dengan orang yang punya kulit sensitif ataupun enggak? Yes, betul. Tapi jadi sebenarnya yang bisa dihilangkan itu adalah eksimnya atau bekas luka akibat eksim? Oke, jadi bekas luka bisa karena eksim gitu ya. Tapi salah satu yang menyebabkan ada luka-luka di badan, misalnya itu kan karena tadi peradangan kulitnya gitu. Nah, peradangan kulit itu kalau memang betul karena si eksima atau dermatitisnya, biasanya yang kita takutkan itu dia punya frekuensi timbulnya. Nah, kita biasanya mengobati di situ supaya tidak jadi bekas luka yang lebih banyak. Nah ini nih
Jadi buat yang punya eksim bisa kok, tenang aja, bisa disembuhkan, bisa Iya. dihilangkan ya, baik eksimnya maupun bekas lukanya Betul. gitu. Tergantung gimana kita merawatnya. Yes. Nah, Dok, yang juga jadi concern itu faktor-faktornya apa aja sih yang biasa membuat bekas luka tuh susah hilang gitu? Apakah karena lukanya yang sudah lama gitu atau Betul, apa? betul. Salah satunya itu karena lukanya yang sudah lama. Nah, kalau kita bahas tadi balik lagi ya, contohnya seperti misalnya orang-orang yang punya eksema atau dermatitis, itu biasanya akan berulang di tempat yang sama. Kalau kita garuk nih, garuk, sembuh, habis itu muncul lagi, kita garuk lagi, akhirnya kan berulang lukanya di situ terus. Nah, biasanya itu nanti bekasnya akan jauh lebih susah untuk kita bersihkan. Aduh, jadi itu gimana tuh perawatannya mesti harus yang secara alami ya, Dok ya? Itu Betul. harus gimana tuh kita? Kalau misalnya kita kalau membahas tentang bekas luka, ya kita tadi harus cari tahu dulu nih, kalau penyebabnya karena dermatitis gitu ya, kalau penyebabnya dermatitis ya kita harus perbaiki dulu dermatitisnya supaya nggak berulang nih lukanya di tempat yang sama atau di tempat-tempat yang lain. Kalau penyebab lukanya yang lain misalnya karena kegores atau karena luka jatuh, ya itu kan kita bisa obatinya juga jauh lebih cepat. Jadi waktu luka ya harus datang untuk diobati, kemudian kita obati juga untuk pasca lukanya supaya bekasnya tidak semakin banyak atau semakin berat, semakin lama. Tuh, jadi jangan dibiarin Yes. kalau punya luka biar tetap mulus Iya, gitu kan. betul. Apalagi anak-anak. Tapi bisa nggak Iya. Dok, kira-kira anak-anak tuh bekas lukanya dihilangkan? Bekas luka pada anak-anak juga bisa, itu bisa. Ya, tapi tadi balik lagi, dia seperti apa bentuk lukanya. Oke. Dok, ini saya nggak sendiri karena saya akan mengantarkan seorang teman saya yang juga pengen konsultasi Oke, sama dokter. Ini dia nampaknya punya masalah soal bekas luka bakar. Coba kita dengarkan sama-sama ya. Aku Rama, aku mau konsultasi nih karena setiap hari aku liputan di lapangan, cuman ini muka aku agak kusam dan salah satunya ini nih. Nah ini belang, entah terbakar atau gimana, cuman kadang perih. Nah gimana solusinya biar bisa pede ketika jalan-jalan keluar mungkin ya, karena kalau muka kusam gini kan kalau kita ketemu sama orang kadang kurang pede gitu dok. Jadi mohon konsultasi dok. Terima kasih. Rama. Dok, Oke. jadi Rama itu karena keseringan di lapangan gitu, akhirnya punya tanda atau bekas luka bakar matahari. Itu termasuk luka bakar kan, Dok? Oke, kalau misalnya mau dilihat yang tadi ya kondisinya itu sebenarnya lebih ke arah memang burn pasca atau kita bilangnya ya karena luka bakar karena matahari, tapi bukan yang bekas luka. Jadi menyebabkan warna kulitnya memang jadi tidak rata gitu ya. Dahi jadi lebih menggelap gitu. Kemudian yang daerah-daerah yang menonjol juga jadi lebih gelap. Ada beberapa bagian yang jauh lebih terang. Nah akhirnya membuat kita jadi nggak pede. Kenapa? Karena warnanya jadi nggak sama rata gitu. Nah kalau ini bisa diobati gitu ya. Asal harus rutin karena yang namanya tadi itu luka atau bekas luka itu kalau di terapinya tidak maksimal ya dia juga hasilnya tidak akan maksimal. Nah, tapi itu berarti bisa dihilangkan juga, Dok? Betul, bisa dibantu dihilangkan. Itu gimana tuh, secara perawatan alami atau? Secara perawatan alami ya udah pasti ya, karena ya pertama kita akan berikan dulu ya untuk moisturizernya supaya dibalikan lagi nih, karena kan luka itu dia kondisinya memang kulitnya jadinya nggak sehat seperti yang seharusnya gitu ya. Jadi kita balikan dulu kesehatan kulitnya sambil memang kita obati warnanya. Tadi kan permasalahannya karena warnanya beda tuh ya kan, jadi jauh lebih gelap ya, kita obati di warnanya. Oke, baik. Itu Rama ya. Jadi bisa kok diobati, bisa kok dihilangkan bekas luka bakarnya itu, tapi tentu saja dengan treatment-treatment yang seharusnya gitu. Dokter, tadi kita sudah bahas soal bagaimana menghilangkan bekas luka, tapi yang juga banyak dibahas ini ada terkait dengan tai lalat ya kan. Karena wajah kita itu kan kadang ada juga tai lalat yang numbuh di wajah gitu. Itu kadang mengganggu, sebenarnya nggak mengganggu aktivitas dok, lagi-lagi, tapi ya buat nggak pede aja gitu, for some reason gitu. Nah kalau misalnya di zaman sekarang nih ya kan, karena memang kan tadi pengaruh polusi, terus juga sekarang kan panas banget. Iya banget, ya. kemarin hari-hari terakhir ini kan dokter tahu polusi di Jakarta kayak lagi, tahu, aduh. Nah itu sekarang memang lagi banyak nih yang dikeluhkan, memang itu muncul kayak daging-daging tumbuh kita bilangnya ya, yang ada di wajah, dan itu mengganggu, benar-benar mengganggu kita bilangnya kepedean, benar.
Jadi estetikanya jadi berkurang. Nah, daging-daging tumbuh ini muncul memang karena biasanya pengaruh dari tadi aging, ya, kemudian sinar UV, kemudian pengaruh juga dari polusi. Nah, daging-daging tumbuh itu yang biasanya orang bilangnya tai lalat, tapi kalau di kita bilangnya namanya keratosis seborrhoic. Different ya dok? Beda Different. Cuman intinya sama, bahwa ada bagian yang menonjol atau ada daging-daging yang muncul yang seharusnya itu tidak ada di situ. Nah, terapinya bisa gitu ya dengan cara yang pertama, kalau dia daging yang menonjol itu pasti harus diperiksa dulu. Kalau memang aman, kita bisa lakukan dengan yang namanya laser, kita angkat itu tadi daging tumbuhnya. Tapi kan nggak cuma sampai di situ, yang kita butuhkan supaya dia tidak muncul lagi, karena itu yang susah gitu ya. Nah, itu harus diterapi supaya pakai sunblock gitu juga, kemudian pakai krim-krim yang menghambat proses aging gitu. Nah, supaya yang tadi daging-daging tumbuh yang udah mulai muncul karena situasi yang sekarang seperti ini itu jauh lebih bisa kekontrol. Dokter, ini kayaknya termasuk daging tumbuh itu. Betul. Yang ini. Nah, ada ya? ini ada daging tumbuh. Itu karena memang proses mungkin aktivitas sebelum-sebelumnya banyak kan di outdoor. Kemudian skincare-nya nggak yang terlalu maksimal gitu. Sama satu lagi, mungkin jarang pakai sunblock bisa juga. Iya, aku dokter tahu sih. Bukan apa nih dok, tapi kadang kan kita skip gitu ya. Ya, betul. Nah, itu berarti nggak boleh Nggak tuh ya. boleh. Nanti bahaya nih kayak muka aku nanti nih ada. Jadi dokter, yang bikin aku penasaran itu bedanya tai lalat sama ini apa tadi? Sebenarnya kan ini tai lalat itu sama-sama ya, ada pertumbuhan kita bilangnya ya yang berlebihan gitu ya, jadi kayak daging tumbuh. Nah, cuman mungkin tai lalat kalau kita bilangnya di kedokteran namanya nevus. Nah, nevus itu kita juga lihat dulu kondisinya. Kalau memang dia terlalu dalam, kita biasanya lakukan bedah minor atau harus dia pengangkatan. Kalau memang sangat mengganggu. Ini termasuk yang estetika ya, mengganggu secara estetika, tapi ada juga mengganggu secara kesehatan. Biasanya itu memang kita bilangnya tanda-tanda kalau misalnya terkena CA. Biasanya tai lalatnya mudah berdarah atau disertai dengan gatal, pertumbuhannya berlebihan. Jadi dalam kurun waktu tertentu dia membesarnya sangat cepat. CA atau apa sih dok? Kanker. Oh, kanker. Gitu. Aduh. Nah, ini itu makanya kalau ada tai lalat atau yang kita bilang ada yang daging yang menonjol, yang tumbuh, sebaiknya diperiksakan dulu karena memang terapinya akan disesuaikan dengan keluhan saat itu. Oh, jadi biasanya tuh tidak hanya terkait dengan kecantikan ya, tapi juga kesehatan. Nah, ini berarti bisa dibilang nggak sih dok, tai lalat itu termasuk penyakit nggak sih dok? Penyakit sih enggak ya, tadi itu karena dia termasuk kita bilangnya tumor jinak. Jadi ya kita lihat dulu kondisinya. Kalau memang dia sudah berlebihan tadi responnya kayak ada luka, gatal, berkembangnya sangat cepat, ya mungkin harus dilakukan pemeriksaan atau terapi yang lebih kuat lagi gitu. Kalau misalnya tai lalat yang misalnya dari kecil gitu ya, terus dia tidak membesar, tidak ada gangguan, permukaannya mulus gitu, biasanya itu memang termasuk tumor-tumor yang jinak. Dia diterapi boleh karena misalnya dia mengganggu estetika, tapi tidak diterapi pun tidak masalah. Nah itu tadi sebenarnya aku mau nanyakan. Jadi kalau misalnya tai lalat sendiri nih dok, itu tumbuhnya faktornya apa? Kalau tai lalat itu kan ya memang tadi itu, jadi dia bawaan tai lalat itu. Nah kalau yang munculnya waktu sudah kita dewasa, biasanya itu karena yang tadi itu kita bilangnya skin tag atau keratosis seborrhoic. Nah itu yang biasanya kalau sekarang itu mengganggu kecantikan atau estetika. Oke, baiklah kalau begitu dok. Karena kita bahas soal masalah tai lalat ini, ada teman aku juga nih yang punya tai lalat. Tapi dia nggak tahu nih cara menghilangkannya seperti apa, apakah bisa dihilangkan atau enggak. Kita dengar sama-sama. Dok, aku Riga, jadi aku mau konsultasi dong dok. Nah, di pangkal mata aku tuh kayak ada tai lalat gitu loh. Aku tuh kadang suka nggak pede karena banyak yang ngira itu belek. Cara ngilanginnya ini gimana sih dok? Banyak yang ngira itu belek. Gimana tuh dok? Iya. Kalau lihat kondisi yang tadi itu kan memang tai lalat ya gitu. Nah nanti kita akan periksa dulu, kita pastikan bahwa memang ini termasuk yang tumor jinak, bukan yang keganasan. Karena tumor jinak kita bisa lakukan pengangkatan, bisa menggunakan dengan laser, atau kalau misalnya nanti dia agak terlalu dalam, kita bisa lakukan dengan bedah minor. Gitu.
Jadi semua bisa dilakukan Bisa dilakukan, sebenarnya. tapi kalau memang tidak mengganggu sih sebenarnya nggak apa-apa ya gitu kan, karena dia termasuknya yang estetika. Oh, yang estetik ya. Iya. Jadi tidak sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. dengan kesehatan Betul. gitu. Oke, baiklah dokter. Sekarang kita masuk ke the solution gitu ya. Aha. Karena kan tadi kita udah bahas masalah-masalahnya. Sekarang apa sih dok dari masalah tai lalat tadi, kemudian eksim, terus bekas luka. Ada nggak sih cara yang mudah dan instan untuk menghilangkan masalah-masalah tersebut? Masalah-masalah. Sebenarnya kalau untuk tai lalat itu kan tadi memang pengaruh dari tadi bawaan ya gitu ya, karena itu bisa tanda lahir biasanya seperti itu. Tapi kalau yang tadi karena yang untuk estetika, yang tadi tuh yang menonjol keratosis seborrheic ataupun yang pada orang tua biasanya ada skin tag yang di leher, itu bisa dilakukan menggunakan terapi laser. Hasilnya instan, 1 kali laser langsung hilang memang gitu. Serius? Sekali Serius, doang? 1 kali doang set diangkat gitu. Tapi kan bekas laser dia meninggalkan Bekas luka lagi, ya, ya bekas benar. lagi. Nah, bekasnya itu nanti kita terapi lagi. Jadi sebenarnya ya semua yang sedang kita bilangnya permasalahan-permasalahan ini sebenarnya semua bisa kita lakukan terapi secara instan. Tapi ya tidak yang instan gitu ya, tetap butuh proses supaya hasilnya maksimal. Iya, nah kira-kira treatmentnya akan seperti apa tuh dok? Kalau tai lalat tadi kita akan lakukan pengangkatan gitu ya, skin tag juga dengan pengangkatan dengan laser bisa, ataupun keratosis seborrheic tadi bisa. Kalau luka bakar kita juga ada terapi, ada racikan dokter gitu ya, yang lebih kuat pasti yang lebih paten, lebih poten. Nah kemudian ada juga yang over the counter, itu termasuk yang ringan untuk kulit-kulit yang sensitif, supaya kalau misalnya dia tadi dibarengi karena dermatitis ya dia jauh lebih baik juga, nggak cuman bekas lukanya tapi kondisi kulitnya juga membaik. Kemudian kita juga ada terapi kayak misalnya fototerapi, ada kemudian juga ada terapi untuk memperbaiki kondisi kulitnya gitu, supaya dia misalnya kulitnya tadi kering banget, kita bantu dengan suntikan supaya kelembapan kulitnya balik lagi, bisa juga. Oke, nah itu di seluruh bagian tubuh bisa? Bisa. Bagian Termasuk tubuh tadi bisa. kan riga tuh di bagian mata ya Di dok, bagian dekat, mata, dekat ujung betul, mata gitu. Kira betul. bahaya nggak tuh? Bahaya kalau dia tadi itu masuknya ke yang keganasan. Jadi yang makin lama makin membesar. Pertama mengganggu estetika pasti gitu kan, karena jadi nggak pede. Kedua kalau ada gangguan penglihatan kan juga nggak nyaman. Makanya sebenarnya kalau itu sudah sangat mengganggu ya sebaiknya diperiksakan. Oke. Kira-kira nih dok, tadi dokter bilang ada beberapa yang memang sekali treatment langsung hilang. Tapi kira-kira pada standarnya butuh berapa kali treatment untuk bekas luka tertentu dan tai lalat tertentu Oke. itu hilang? Kalau tai lalat dengan terapi yang tadi ya, dengan laser kita bilangnya dengan cara di cutting, yaitu dia 1 kali treatment set hilang. Nah bekas lukanya biasanya pada orang normal itu memang bisa sampai 2-3 minggu, bahkan sampai 4 minggu untuk bekas luka. Nah tapi juga ada yang bisa lebih cepat, tadi balik lagi ke kondisi kulitnya. Jadi kulitnya termasuknya yang aman kah atau agak sensitif kah? Kalau sensitif ya siap-siap, mungkin bekas luka harus terapinya jadi lebih lama, bisa 2-4 minggu. Kandungannya apa yang dipakai dalam treatment itu dok? Pasti salah satunya moisturizer, karena luka yang bagus itu kalau kulitnya dalam kondisi yang oke, moist gitu. Nah itu jadinya jaringan kulitnya menyatunya jauh lebih bagus, lebih cepat. Nggak jadi yang kayak keloid, terus bekas-bekas kita mana jadi jauh lebih kita bilangnya lebih pudar, nggak terlalu yang hitam sekali seperti itu. Apa yang harus kita lakukan nih dok sebelum dan sesudah treatment? Kalau untuk yang pengangkatan tai lalat sebelumnya sih nggak ada, cuman harus dipastikan bahwa kita tidak meminum obat-obat yang menyebabkan bekas lukanya jadi lama. Misalnya, contohnya kalau kita mau cutting kan berarti ada perlukaan. Nah kalau ada perlukaan berarti kita nggak boleh minum obat-obat yang seperti contohnya pengencer darah. Kenapa? Karena ya jadi lukanya jadi lama sembuhnya, jadi harus dipastikan di situ. Terus yang kedua, kalau misalnya nanti sudah dilakukan treatment, misalnya pengangkatan yang tai lalat gitu kan, itu dilanjutkan dengan terapi entah dengan krim atau dengan yang dari dokter ataupun yang over the counter, itu yang untuk menghilangkan bekas-bekasnya, pigmentasinya gitu, warnanya. Udah itu aja. Ada pantangannya nggak dok? Pantangan untuk setelah tindakan treatment ya, itu yang pertama ya udah pasti jangan olahraga dulu, berkeringat, karena untuk treatment kan yang paling kita takutkan adalah reaksi sesudahnya, bisa infeksi kalau ada luka. Itu nah, kalau ada infeksi nanti penyembuhan lukanya jadi jauh lebih lama. Seperti itu. Nah, itu yang nggak boleh, olahraga, kena debu gitu ya, aktivitas yang berlebihan jangan dulu.
usia berapa sampai berapa yang bisa melakukan treatment ini, Dok? Oke, kalau untuk treatment ya, treatment itu ya pasti yang sudah kita bilangnya yang sudah mampu untuk bisa bertahan. Misalnya nih, kalau misalnya treatment tai lalat ya nggak mungkin yang di bawah 17 tahun. Kenapa? Karena kan ada nyerinya, takutnya nanti nggak kuat. Terus kita juga masih lihat perkembangannya sangat mengganggu nggak gitu. Nah, kalau sudah lebih dari itu kan dia bisa lebih nyaman. Tapi kalau misalnya bekas-bekas luka seperti dermatitis tadi ya, ada bekas luka karena dermatitis yang karena pigmentasi, yaitu dari segala umur udah bisa kita terapi. Cuman memang tadi itu dia harus dalam jangka waktu yang agak cukup panjang. Berarti ini misalnya nih ada ibu-ibu yang pengen anaknya di bawah 17 tahun gitu, tapi aduh aku mau anak aku mulus dari kecil gitu. Tapi udah ada bekas lukanya. Udah bekas gitu. lukanya. Mau dihilangkan Kalau gimana? bekas tadi itu, kalau misalnya bekas lukanya karena yang tadi pigmentasi, oke, aman. Kita kan punya sekarang obat-obatan yang tadi moisturizer, kemudian ada yang untuk menghilangkan warna, itu sekarang jauh lebih aman, itu bisa langsung diterapi, nggak masalah. Ada nggak sih, Dok, pengalaman nih orang dateng terus dengan masalah tai lalat yang banyak atau mungkin bekas luka yang udah lama banget dan menghitam sekali gitu. Ada nggak pernah pengalaman itu? Kalau ada diceritain dong, Dok. Sekarang banyak sih ya kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang. Terutama yang paling sering memang yang kehitaman gitu. Karena kalau keloid kan itu termasuk yang kita bilangnya genetik ya, turunan gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa kalau luka jadi keloid, itu belum tentu. Tapi kalau kehitaman ya rata-rata orang kalau habis luka pasti akan muncul kehitaman gitu. Nah, itu yang sekarang kita sedang fokusnya di situ, baik secara yang obat yang kita pakai gitu ya, krim-krim lah gitu, terapi-terapi juga sama. Sekarang tuh kan orang pada penasaran ya, Dok. Kira-kira untuk treatment ini nih, Dok, yang sudah yang akan mereka lakukan ini kira-kira aman nggak gitu? Kalau untuk sekarang sih semua cenderung aman ya, semua terapi gitu ya, karena kita akan pastikan dulu, makanya lebih baik dipastikan dulu nih kondisi kulitnya seperti apa, haruskah diterapi, dan kalau misalnya diterapi pun kita harus lihat dengan kondisi tadi usia, kemudian aktivitas, banyak faktor yang kita lihat supaya waktu kita treatment itu hasilnya atau efek keberhasilannya jauh lebih tinggi ketimbang efek samping. Jadi buat yang kulit sensitif juga sebenarnya bisa-bisa aja ya, Bisa-bisa Dok. Yang penting aja. konsultasi dulu. Betul. Gitu. Karena kan orang sekarang lebih takut, aduh kulit gue sensitif, nggak mau. Gitu. Benar. Jadi lebih banyak ya itu tadi informasinya karena ya nggak sampai ya kurang gitu. Nah sekarang jadi dibantu nih supaya dapat informasi yang lengkap dulu, baru nanti treatment. Nah kalau misalnya nih kita mau balik lagi ke tradisionalnya gitu kan, aku mau menghilangkan tai lalat pakai daun ini gitu. Aman gak sih, Dok, sebenarnya kayak gitu-gitu? Tergantung daunnya daun apa dulu, tapi sih lebih baik kan memang kita terapi yang sesuai aja ya gitu ya. Kalau memang dia daging tumbuh mau kita pakai daunnya setumpuk juga itu ya daging tumbuhnya ya nggak akan luntur-luntur, sedangkan kan kita mau menghilangkan si daging tumbuhnya. Iya, jadi lebih baik menggunakan yang medis Ya, gitu ya. medis aja Baik. deh, yang aman-aman aja. Nah, tapi yang bikin orang penasaran juga, Dokter, dari tadi kita ngomongin soal treatment, mudah, cepat. Harganya gimana, Oke. Dok? Kalau untuk harga ya rata-rata sih masih dalam standar aman ya. Tadi itu tergantung keparahannya. Kalau tai lalatnya banyak, besar, atau enggak skin tag-nya banyak ya, keratosis seborrhoidnya juga banyak ya, pasti harganya akan jauh lebih banyak gitu ya. Tapi kalau yang cuma 1212 ya akan jauh lebih memang murah. Tapi standar untuk memang kalau misalnya tadi juga keloid sama, dia tergantung. Kalau keloidnya besar ya pasti akan harganya jadi jauh lebih mahal ketimbang yang keloidnya kecil. Jadi lebih baik seperti apa nih, Dok? Karena kan aku termasuk orang yang kayak misalnya nih datang sekali, terus nanti lupa gitu. Baiknya seperti apa, Dok? Kalau yang untungnya nih sekarang kan memang untuk terapi karena kita butuhnya untuk yang jangka panjang, biasanya nanti akan bagusnya sih memang di reminder. Harus dari diri sendiri juga yang semangat motivasi. Karena kalau enggak, ya nggak akan membaik, terutama untuk bekas luka gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kan klinik-klinik ini sudah memberikan pelayanan yang kemudahan. excellent gitu, kemudahan. Kemudahan betul. Itu apa aja tuh, Dok, yang bisa kita dapat? Kemudahan sekarang udah pasti ya.
pertama nanti dikasih ya kita bilangnya ya dikasih kesempatan untuk konsultasi ya kan, konsultasi. Nah kalau udah konsultasi itu dapat lebih kemudahan lagi, bisa dapat 2 tadi, ada obat yang krim memang diracik, ada yang memang krim yang over the counter. Nanti akan dibantu dikasih juga terapi-terapi yang memang kalau sekarang yang dibutuhkan sama kita bilangnya pasien gitu. Jadi bukan yang kemana-kemana, memang butuhnya ini ya itu yang akan diberikan gitu. Dan harganya, kemudian kandungannya untuk sekarang kan klinik-klinik jauh lebih terbuka. Jadi nggak cuman dari klinik yang kita bilangnya yang ikut ambil bagian, tapi pasien pun jadi ikut tahu, oh kita dapat obatnya ini loh, berarti kita sakitnya ini. Jadi apa yang harus kita lakukan ke depannya itu akan jadi lebih terbuka. Aduh, memang kalau ngobrol sama Dokter Gracia tuh kayak solusi gitu, dapat solusi. Nah dokter, boleh dong terakhir ya kasih penjelasan ke teman-teman Liputan 6 supaya ini jangan sampai mereka nanti sudah lama bekas lukanya baru tuh di treatment atau mungkin tai lalatnya udah besar banget baru tuh di treatment. Oke. Baiknya seperti apa? Silahkan dok. Oke. Jadi untuk teman-teman semua, memang kalau misalnya kita harus diawali dulu kalau memang kita tahu nih ada luka, sebaiknya luka itu pun harus diterapi supaya tidak meninggalkan bekas yang cukup kita bilangnya cukup besar atau cukup mengganggu. Nah, setelah kita menjalani terapi untuk yang luka, baru kita terapi lagi untuk yang nanti bekas lukanya gitu. Jadi kalau misalnya itu semua runtutannya aman, bagus, harusnya memang untuk yang ke badan kita jauh lebih bagus, lukanya bersih, sembuh, bekas lukanya pun nggak ada. Itu untuk yang luka. Kemudian untuk yang tai lalat, sebaiknya memang kalau ada sesuatu yang menonjol di permukaan tubuh itu memang sebaiknya diperiksakan. Karena kan berarti dia tidak kita bilangnya tidak pada normalnya ada di situ. Itu mau dia kecil, mau dia besar, mau dia mengganggu atau tidak mengganggu, memang sebaiknya diperiksakan supaya yang pertama kita pun aman. Kalau misalnya sewaktu-waktu ternyata dia menuju ke arah yang tidak aman, kita penanganannya bisa jauh lebih cepat. Nah, berarti kayak punyaku ini aku habis ini kayak langsung konsultasi sama dokter, langsung di treatment gitu, biar aman gitu, kembali dan gitu. kulit kembali mulus. Mulus. Itulah harapan semua teman-teman Liputan 6. Aku juga yakin itu. Baik dokter, terima kasih sekali lagi Dokter Gracia sudah bergabung bersama kita di Liputan 6. Semoga nggak kapok ya dok. Kita cerita-cerita terus tentang masalah-masalah kulit ya, baik itu di wajah maupun di tubuh. Karena tidak hanya perempuan, saya yakin laki-laki juga pengen mulus dan bersih. Terima kasih sekali lagi Dokter Sama-sama, Gracia. mari. Itu dia tadi teman-teman Liputan 6 bagaimana kita ngobrolin soal masalah kulit ya terkait dengan luka bakar, bekas luka biasa keloid, bekas luka eksim, tai lalat dan lain sebagainya itu ternyata bisa dihilangkan. Yang penting kita tahu bagaimana caranya dan tentu saja dengan cara yang benar. Saya Yulana Fanataba pamit, terima kasih sudah menyaksikan dialog bersama dengan Dr. Mindaha. Sampai jumpa.